alhamdulillah dengan barokah bersih-bersih 9 anak saya tidak ada satupun anak yang bandel. Maksudnya 9 anaknya beliau ini jadi ulama semua. Bahkan 2 di antara 9 itu masyhur, bukan hanya di daerah Madura, sampai daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti Allah tasabbaihi min masyariqil ardi ila maghribiha. Wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bi tabi'ina wa bi ihsanin ila bitil musyrikin. Wa jami'il malaikatil muqarrabin. ونخصص من جميع مشاهدنا ورسل فينا نخصص بجميع مشاهدنا شدوكنا ولنا آخر نسبك ونحك فأحمدنا ويكون أفضل الجميل وهو شأننا وإما المنسبة ونخصص بذكر مدير معهد توبة المجودين أبي برهان من الإنفاس المحيطة بشعر وحاكم ويجب ذلك في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين الدنيا والآخرة. شهد الله لنا ولكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, santri pondok pesantren Raudhatul Mujawidin, pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan untuk menjalankan rutinitas pagi kita, yaitu mengaji kitab karangan dari Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yaitu Bidayatul Hidayah dengan keadaan sehat wal afiat. Alhamdulillah. Dan ini merupakan pertama setelah kita pulang liburan. Semoga kita semua dijadikan santri yang hakiki, dijadikan santri yang sesuai dengan kategori santri mayya'tasimu bihablillahil matin wa yattabi sunnata rasulillahil amin. Santri itu adalah seseorang atau orang yang selalu berpegang teguh kepada tali atau hukum-hukumnya Allah dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala yamilu linnatan, dan tidak toleh dalam artian tetap teguh berpegang teguh kepada kesantriannya. Untuk mengawali beradanya kita di pondok tercinta ini, mari kita ingat-ingat kembali pesan dari kiai dan ulama-ulama terdahulu bahwa kita di pondok ini mempunyai tujuan, yaitu mencari ilmu. Dan bagaimana caranya ilmu yang kita dapatkan di pondok tercinta ini bukan hanya sekedar kita dapatkan, tapi juga kita bisa amalkan. Setelah diamalkan, maka kita berharap dari barokahnya ilmu agar kita bisa menjadi orang yang sa'idun fid dunya, sa'idun fil akhirah, menjadi orang yang sehat, menjadi orang yang bahagia dunia akhirat. Apa kata para ulama? Subutul ilmi bil mutala'ah. Ilmu itu bisa didapatkan dengan cara belajar. Jadi kalau kita ingin alim, kita ingin menjadi orang yang cerdas, ingin mempunyai banyak ilmu, maka syaratnya satu, harus belajar.
Jadi kalau seumpamanya ada santri mondok, dia ingin alim, dia ingin punya pengetahuan yang banyak, tapi dia tidak belajar, sama saja bohong. Kemudian dilanjutkan wa manfaatuhu bil amali. Kemudian manfaatnya ilmu itu bisa kita dapatkan dengan cara kita amalkan, atau apa yang kita dapatkan, ilmu yang kita dapatkan atau ilmu yang sudah kita pelajari itu kita kerjakan. Kita tahu ilmu yang berhubungan dengan sholat, kita tahu hukumnya bahwa kita meninggalkan sholat hukumnya haram, maka kita menjauhi hal itu termasuk amal. Itu merupakan kemanfaatan dari ilmu. Makanya sebenarnya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat ini lebih mudah daripada barokah. Lebih mudah daripada barokah. Wa barakatuhu bil khidmati. Kemudian keberkahan dalam ilmu itu bisa kita dapatkan dengan cara khidmah. Khidmah itu apa? Khidmah itu mengabdi atau menghambakan diri kepada ahlul ilmi. Contohnya seperti apa, Pak? Ya, kalau seumpamanya sampean seorang santri ingin keberkahan daripada ilmu, ya jangan sungkan-sungkan, jangan segan-segan sampean nolong atau khidmah membantu para ahli ilmu. Contohnya ya gurunya sampean, kiainya sampean, atau yang lain. Itu untuk mendapatkan barokah daripada ilmu. Kemudian makanya ulama-ulama dulu mengedepankan hikmah daripada belajarnya terlebih dahulu. Tujuannya apa? Agar hatinya itu bersih. Nah, ketika hati itu bersih, maka ilmu dengan mudah akan masuk. Karena al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil asi, dan nurnya Allah tidak akan diberikan kepada orang ahli maksiat. Makanya ketika kita menginginkan ilmu yang notabene-nya ilmu ini adalah nur, maka kita tidak boleh ada maksiat di hati kita. Makanya harus dibersihkan oleh orang-orang dulu. Hal yang seperti ini, khidmah itu digunakan untuk membersihkan hati, agar ketika belajar ilmunya itu lebih gampang masuk ketika hatinya sudah dalam keadaan bersih. Contoh, orang dulu itu kebanyakan tidak alim, ilmunya tidak terlalu banyak, tapi hidupnya itu tentrem, hidupnya itu ayem, dan kehidupannya itu memang dipenuhi dengan kebahagiaan. Dalam artian kesuksesan itu bisa digapai. Kuncinya apa? Santri-santri itu mendahulukan khidmah daripada yang lainnya. Contohnya, ada seorang ulama di Madura itu, ada tokoh namanya itu Kiai Fatimin. Kiai Fatimin ini adalah murid daripada Kiai Ramadan. Kiai Ramadan ini adalah sohibul karomah. Karomahnya beliau ini, Kiai Ramadan ini salah satunya ketika beliau seumpamanya berjalan, ada hujan. Wakilah kalau beliau itu tidak kerso kena air hujan, maka air hujan itu tidak akan membasahi tubuhnya. Itu Kiai Ramadan. Kiai Ramadan ini mempunyai santri satu yang namanya Kiai Fatimin. Kiai Fatimin ini sampai sekarang sugeng, sampai sekarang masih ikut ada di Tanjung Bumi, Kokot Bangkalan. Beliau itu istilahnya diberikan keistimewaan oleh Allah yang namanya mukasyafa. Mukasyafa ini adalah suatu keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang tertentu. Di antaranya yang memiliki mukasyafa ini adalah Kiai Fatimin ini. Nah, riwayat daripada perjalanan beliau ketika nyantri di rumahnya Kiai Ramadan ini luar biasa.
beliau itu bercerita kebetulan pada suatu saat beliau diundang ke sebelahnya rumah. Nah, Al-Fakir pada saat itu ini diundang untuk membaca Al-Quran, khotnil Quran. Akhirnya beliau itu di sana bercerita. Apa kata beliau? Kalau secara ilmu saya ini tidak punya, nak. Kalau secara ilmu saya ini lebih bawah, atau istilahnya itu lebih alim sampian lah gampangannya. Kalau dengan saya, nah kenapa saya kok bisa seperti ini? Saya itu bisa seperti ini hanya karena barokahnya guru, barokahnya ilmu. Akhirnya beliau cerita dulu, ya. Dulu ketika saya mondok di Kiai Ramadan, di guru saya Kiai Ramadan. Pernah suatu saat saya itu di pondoknya kiai saya itu tugasnya adalah menghidupkan lampu. Tapi tidak ada lampu dulu. Dulu itu adalah obor. Tahu obor? Obor. Jadi obor itu kalau menjelang malam maghrib baru dihidupkan oleh beliau Kiai Fatimi. Nah berselang waktu ketika pagi Kiai Ramadan ini ingin menanam pisang. Kemudian di sela-sela itu beliau mengajak Kiai Fatimi. Beliau panggil yang namanya Kiai Fatimi, nak, ayo ikut saya ke ladang untuk nanam pisang. Ini pegang. Ini pegang. Ayo, akhirnya dipegang oleh Kiai Fatimi. Kemudian berjalan dengan Kiai Ramadan menuju ke ladang untuk menanam yang namanya pisang. Akhirnya kemudian sampai di ladang, Kiai Ramadan ini ngeduk tanah untuk tanam pisang itu tadi. Kiai Fatimi tetap memegang yang namanya pisang itu dipegang. Akhirnya kemudian di pertengahan beliau itu menggali, ada khadam yang datang. Kemudian menginformasikan bahwa di dalamnya beliau Kiai Ramadan ada tamu. Akhirnya Kiai Ramadan bilang, tunggu dulu ya, ada tamu sebentar. Akhirnya beliau pulang sampai rumah. Setelah menemui tamu, ternyata beliau lupa kalau beliau itu dengan Kiai Fatimi sedang mempunyai kegiatan yaitu menanam pisang. Akhirnya setelah sore hampir maghrib, kok obor masih belum nyala. Akhirnya Kiai Ramadan itu bingung. Padahal selama ini tidak pernah telat yang namanya obor itu. Menjelang maghrib pasti hidup. Kenapa? Karena Kiai Fatimi selalu menghidupkannya. Istiqomahnya luar biasa. Nah, pada saat itu obor itu tidak hidup. Akhirnya mikir, kemana Fatimi ini? Akhirnya kemudian beliau ingat, oh iya, saya tadi menanam pisang dengan Fatimi di ladang. Fatimi jangan-jangan masih di ladang. Akhirnya Kiai Ramadan bersegera ke ladang. Kemudian terkejut beliau Kiai Ramadan setelah sampai di ladang. Beliau menemui yang namanya Kiai Fatimi, yang tak lain adalah muridnya ini, gemeteran semua dalam keadaan memegang pisang. Gemeteran seperti ini. Akhirnya Kiai Ramadan, ya Fatimi, apa yang kamu lakukan? Kok bisa-bisanya sampean masih pegang, gak ditanam pisang itu? Kok masih dipegang saja? Jawabnya beliau menjawab apa? Lah Kiai, sampean menyuruh saya untuk memegang, bukan untuk menanam. Saking khidmatnya, jiwa khidmatnya luar biasa, sampai apapun yang dikatakan oleh gurunya ini sangat dihati. Jangan, kalau santri sini, ayo dok, apa istilahnya seumpamanya Ustaz ya, semuanya saya, ayo dok kerja bakti. Oh jangankan yo ayo dok kerja bakti, kumpulnya wae suene ora umum. Bagaimana mau mendapatkan ilmu? Khidmahnya kepada ahlu ilmi ini kurang. Makanya kata tadi, subutul ilmi bil muqada'ah, manfa'atuhu bil amali, wa barakatuhu bil khidmati.
Sampian ingin alim, belajar. Sampian ingin menjadi orang yang mempunyai banyak pengetahuan, belajar. Karena ilmu bisa didapatkan dengan cara belajar. Sampian ingin mempunyai ilmu manfaat, maka caranya dengan melakukan apa yang sampian ketahui daripada ilmu itu, atau bil amali. Kemudian barokahnya bisa sampian petik melalui jalan khidmah. Khidmah itu kalau istilahnya orang Madura itu ngadem. Ngadem. Banyak cerita-cerita seperti itu. Seharusnya buat kita pelajaran agar kita ini lebih berhati-hati dalam mencari ilmu. Anda juga di Batorasang itu ada pondok yang namanya Pondok Pesantren Al-Mubarak Landulan. Pendirinya ini merupakan salah satu murid dari Kiai Samsuddin Ombul. Nah, Kiai Samsuddin ini merupakan murid daripada Syekhona Khalil Bangkalan. Syekhona Khalil itu pernah berkata kepada kepada santrinya, kalau sampian ingin barokah, ingin berkah, maka sampian ketika mencari ilmu maka menuju ke arah timur. Yang dimaksud itu adalah Kiai Samsuddin, karena wakilah beliau Kiai Samsuddin ini membawa barokah dari Syekhona Khalil Bangkalan. Ada seseorang dari Baturasang itu mondok di pondoknya beliau. Nah, ketika mondok di pondoknya beliau Kiai Samsul Arifin ini, beliau ini tidak disuruh ngaji, tapi disuruh bersih. Tapi yang namanya santri itu luar biasa ketaatannya kepada sang guru. Apapun yang didahulukan oleh gurunya itu diikuti. Kemudian bersih. Akhirnya yuk kerjaannya cuma ngomong bersih. Nggak ngaji, nggak sekolah. Coba kalau umpamanya sampean mondok dimasukkan oleh orang tanya, oh iya tugasnya sampean piket dok, nggak usah sekolah dulu, nggak usah ngaji. Wah, kalau sampean sekolah, ya kan? Iya. Tapi kalau santri dulu ketika disuruh oleh kiainya, makanya santri itu terkenal sami'na wa ata'na kepada daunnya kiai. Yes, bersih dulu ya. Kenapa? Karena kiai dulu itu mukasyafah semua. Istilahnya itu tahu bahwa santrinya ini masih belum bisa menerima yang namanya ilmu. Makanya kenapa? Hatinya mungkin ada sedikit kotoran. Makanya harus dibersihkan dengan cara khidmah dulu. Oh ya, sampean kalau mau jadi santri saya bersih dulu. Akhirnya beliau itu bersih. Lah bersih kemudian beliau itu setelah beberapa lama bersih ngaji sebentar, beliau disuruh pulang. Alhamdulillah setelah beliau pulang bisa mendirikan pondok pesantren. Dan ceritanya beliau, saya mendengar daripada guru tugas yang ditugas ke samping rumah saya. Katanya beliau, barokahnya bersih. Barokahnya saya itu disuruh bersih di rumahnya kiai saya. Saya itu bukan orang yang ahli, tapi alhamdulillah dengan barokah bersih 9 anak saya tidak ada satupun anak yang bandel. Maksudnya 9 anaknya beliau ini jadi ulama semua. Bahkan 2 di antara 9 itu masyhur, bukan hanya di daerah Madura, Indonesia Raya. Siapa? Di antaranya adalah Kiai Barisi dan Kiai Ahmad Ghazali. Kiai Barisi ini bahkan sekarang itu terkenal al-arif billah. Beliau itu waliyun min awliyaillah. Waqilah. Kata orang-orang, kalau kita kan tidak bisa memponis ini adalah wali, ini adalah bukan, tidak bisa. La ya'riful wali illa lal wali. Tidak bisa tahu kepada wali yang satu kecuali wali yang lainnya. Kalau kita hanya mendengarkan kabar. Tapi beliau ini memang seperti itu. Beliau Kiai Barisi ini pernah jauh bahwa beliau itu kan mondok di apa ini istilahnya di barat. Muridnya daripada Sayyid Ismail. Beliau ini berkata, pernah menyampaikan kepada santrinya bahwa dari awal sampai akhir beliau mondok di Sayyid Ismail, apa yang beliau terima itu bagaikan anting. Bagaikan anting, satu huruf pun tidak ada yang dilupakan oleh beliau. Masya Allah, luar biasa. Itu barokahnya, padahal orang tuanya yang hikmah, anaknya juga mendapatkan keistimewaan yang seperti itu.
Beliau mempunyai karangan, bahkan wakilah sekarang beliau ini mau menyarahi yang namanya apa ini istilahnya syaratnya asbah wan nadhair. Jadi kitab itu ada kitab Faraidul Bahiyah, kitab Qaidah Fikih. Tebelnya samalah dengan kitab Bidayatul Hidayah ini. Kemudian disyarahi menjadi kitab Asbah wan Nadhair, tebelnya sama seperti sarahnya ini, seperti ini tebelnya. Kemudian sekarang oleh beliau Kiai Barizi, wakilah beliau itu sekarang tidak keluar dalam hal ingin menyarahi kitab Asbah wan Nadhair. Padahal yang menyarahi Asbah wan Nadhair ini selama ini tidak ada, berarti cuma beliau. Luar biasa. Kemudian anaknya beliau yang kedua ini namanya Kiai Haji Ahmad Al-Ghazali MF. Beliau ini juga apa ini istilahnya masyhur alimnya. Masyhur alimnya. Luar biasa kealiman beliau. Beliau juga punya karangan banyak. Ini berangkat dari satu tadi. Sudah mendapatkan barokah daripada ilmu. Dan kiai kita pendiri pondok ini ya juga demikian. Beliau itu khidmatnya kepada guru luar biasa. Kiai Burhan Jamil MI. Kalau saya mendengarkan cerita dari beliau pengasuh sekarang Umi Dewi, Abi itu kalau malam biasanya kegiatannya itu keliling. Jadi kalau ada kamar mandi yang ngumpet, beliau perbaiki. Itu malam jam 12. Jadi beliau khidmat benar kepada ahli ilmu. Makanya dalam jangka 25 tahun pondok pesantren yang didirikan beliau ini berkembang sangat pesat. Santrinya sudah lebih daripada 2000 dan beliau ini bukan hanya pondok sebenarnya. Beliau itu pembabat Jambi. Kenapa dikatakan pembabat Jambi Habib Burhan Jamil? Karena beliau itu datang ke sini tahun 94 menurut cerita yang kami dapatkan daripada zuriyahnya beliau ini ke sini pada tahun 94. Tempatnya beliau pertama di rumahnya Mbah Barawi sana, di musola itu. Kemudian beliau di sana awalnya dari Jawa, karena diajak dikira di sini sudah orangnya itu maju-maju. Jadi beliau itu bawa kitab yang besar-besar seperti ini Abi. Akhirnya setelah sampai di sini beliau tahu mau dimulang kitab bagaimana? Wong huruf hijaiyah saja mereka kebanyakan tidak tahu. Makanya beliau berpikir, kemudian setelah itu berpikir, beliau kembali lagi. Karena ketepatan pada saat itu ayahnya beliau Sayyid Maulana ya. Beliau itu termasuk zuriyah Rasulullah Abi itu. Zuriyah Rasulullah atau bisa dikatakan Habib. Abi Burhan Jamil MY Mulyono itu sebenarnya Maulana. Hanya saja dulu itu musimnya PKI. Orang-orang yang menunjukkan bahwa dirinya Habib pasti ditumpas, pasti dibunuh. Makanya Maulana diganti Mulyono. Sebenarnya beliau adalah Sayyid Maulana. Jadi Abi itu min dzurriyyatir Rasul. Itu pengasuhnya pondok pesantren Rawdatul Mujawidin. Kemudian beliau setelah pulang ke Jawa akhirnya berpikir apa sekiranya baik di ilmu bidang ini. Akhirnya beliau kemudian belajar yang namanya metode qiraati. Beliau belajar metode qiraati itu kepada pengarang qiraati. Beliau menjelaskan bahwa beliau itu adalah muridnya Kiai Sya'roni. Nah, yang mengarang qiraati kemudian itu sungkan ingin mengajarkan karena beliau itu muridnya Kiai Sya'roni. Akhirnya ya tetap disuruh mulang karena beliau itu butuh, karena di sini masih belum mengenal huruf hijaiyah. Akhirnya beliau ke sini membawa yang namanya metode qiraati. Metode cepat bisa membaca Al-Qur'an. Lah dari situ beliau ini mengembangkan, artinya itu menyebarkan qiraati sampai sekarang. Qiraati yang di bawah naungan pondok pesantren Rawdatul Mujawidin yang dirintis oleh beliau sejambi ini sudah mencapai sekitar 80 sampai 90 TPQ dari tahun 96.
Bayangkan. Jadi secara tidak langsung beliau itu adalah perintis pembabat Jambi ini agar ahli Jambi ini bisa membaca Al-Quran. Tak kira ini merupakan karomah dari beliau. Semoga kita mendapatkan barokah dari beliau Abi Burhan, amin ya rabbal alamin. Dan kelak kita diakui sebagai santrinya, amin ya rabbal alamin. Itu barokahnya. Barokah ilmu bisa didapatkan dengan cara berkhidmah. Berkhidmah apa harus kepada guru, Pak? Tidak. Berkhidmah itu ketentuannya kepada ahlu ilmi, bisa kepada santri. Semoga kita semua bisa mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah, amin ya rabbal alamin. Banyak lagi cerita ulama-ulama yang karena khidmahnya beliau kepada guru, khidmahnya beliau kepada ahli ilmu, beliau ini menjadi sahibul karomah, atau orang yang memiliki keistimewaan lebih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin karena jamnya sudah jam 8:30, meskipun tidak makna pada saat ini, mohon ya dimaklumi karena pertama kali. Semoga besok-besok lagi bisa, besok dan seterusnya kita bisa melanjutkan kegiatan ini, dan semoga kita terus diberikan kesehatan, dan semoga kalian semua bisa menjadi santri putri yang solihah, ahli ibadah, ahli istiqomah, dan semoga telah dikumpulkan bersama rombongannya Sayyidatuna Fatimah Zahra. Kita tutup dengan sholawat bil qulub. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbul qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi